yang fungsinya tidak lain untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk itu sendiri dan juga sebagai Al-Furqan. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini, yang fungsinya kata Allah tidak lain untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi hudan bagi kita. Maka kita selalu berdoa di dalam Al-Quran agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berulang-ulang doa itu kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran kita sudah dihantarkan oleh Allah untuk mendapatkan jalan yang lurus itu. Petunjuk sudah diberikan oleh Allah, cuma masalahnya kita yang seringkali belum mampu melaksanakan dan mengimplementasikan petunjuk itu agar kita betul-betul hidup terarah sesuai dengan tujuan hidup kita. Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya atau Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghinya setidaknya menjelaskan ada 3 petunjuk yang diberikan Allah kepada kita, yang jauh sudah Allah berikan agar kita hidup sesuai dengan aturan main Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Syekh Muhammad Abduh katakan cukup sesungguhnya dengan petunjuk yang diberikan Allah kepada kita mampu menghantarkan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa petunjuk yang diberikan Allah kepada kita? Yang pertama, Allah berikan kita petunjuk berupa hidayatul wijdan. Hidayatul wijdan menurut Muhammad Abduh dalam tafsirnya, sementara Syekh Mustafa Al-Maraghi menyebutnya dengan hidayatul ilham, yang pada dasarnya sama saja antara hidayatul wijdan atau hidayatul ilham. Apa itu hidayatul wijdan? Petunjuk dasar yang diberikan Allah kepada kita berupa insting, berupa naluri. Makanya ketika kita melihat ada orang yang susah di sekitar kita, kita melihat ada anak-anak yatim yang terlantar, maka muncullah rasa iba kita kepada mereka, muncul rasa kasihan kita kepada mereka. Maka itulah sesungguhnya hidayatul wijdan yang diberikan Allah kepada kita. Dan ini bukan hanya kita saja manusia diberikan oleh Allah, tapi binatang pun diberikan oleh Allah hidayatul wijdan ini. Maka coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, yang mungkin pernah nonton di kabel vision itu ada National Geographic atau tentang binatang-binatang itu, coba perhatikan. Seekor kambing ketika melahirkan anaknya, itu kita lihat lendiran-lendiran sisa-sisa di tubuh anaknya itu dijilatinnya oleh induknya. Ini merupakan bagian dari hidayatul wijdan, seorang insting, naluri seorang ibu. Setelah itu diapakan? Setelah itu diajarkannya anaknya berjalan dari mulai pelan-pelan sampai lari kencang. Dilindunginya anaknya dari serangan binatang buas. Walaupun induknya sadar bahwa dia pun tidak akan sanggup melawan binatang buas itu, tapi hidayatul wijdan yang menghantarkan binatang mampu melestarikan habitatnya di tengah-tengah kehidupannya. Makanya sedih ketika ada orang tua yang menyengsarakan anaknya, ketika ada orang yang membunuh anaknya, seorang ibu yang tega membunuh anaknya, belum lahir anaknya sudah dibunuh. Di mana hidayatul wijdan yang diberikan Allah kepada manusia? Binatang saja sanggup melestarikan habitatnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kata Allah, aku akan isi itu neraka dari bangsa jin dan manusia. Siapa mereka?
lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tapi tidak pernah digunakan hati nuraninya itu dengan baik. Maka sesungguhnya kita masih kalah dengan binatang. Binatang masih mampu melestarikan habitatnya, sementara kadang-kadang manusia seringkali lebih hina daripada binatang. Maka di akhir ayat itu Allah katakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka tak ubahnya seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang ketika manusia tidak sanggup lagi mempergunakan hidayatul wijdan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, Allah berikan kita hidayah yang kedua yang disebut dengan hidayatul hawas. Hidayah panca indera, hidayah pendengaran, hati. Ini hidayah. Makanya Syekh Muhammad Abduh katakan, cukup sesungguhnya ketika manusia mampu mempergunakan hidayah ini dengan baik, sudah menghantarkan manusia itu dalam kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mata saja misalnya nih, mata. Kita hadir di majelis ilmu ini. Ketika ibu bapak sekalian memandang orang yang mengajarkan kita, kata Nabi, julusuka fi majlis ilmi wala taktubu harfan wala tamussu qalaman. Kau duduk di majelis ilmu, kata Nabi, tidak membawa pulpen, tidak menulis, khairul laka min atqi alfi raqabah. Sama nilainya seperti kalian membebaskan budak. Wa nazruka ila wajhil alim. Kata Nabi, kau memandang dengan matamu kepada orang yang mengajarkan ilmu, kata sadaqta alfa farsin fisabilillah, sama nilainya seperti engkau bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah. Ketika kita mampu mempergunakan mata ini dengan baik. Belum lagi kata Nabi, man nazara aliman nazratan, siapa yang memandang orang alim dengan pandangan, satu pandangan saja, kata Rasulullah, khalaqallahu min tilkan nazrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Maka Allah akan menciptakan malaikat dengan sebab pandangan itu, yang malaikat itu fungsinya tidak lain memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita sampai hari kiamat. Bagaimana kemuliaan yang diberikan Allah dengan mata ini mampu menghasilkan sesuatu yang terbaik di sisi Allah. Maka kembali kepada binatang. Di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, bagaimana Rasulullah SAW mengisyaratkan seekor anjing. Kata Nabi, siapa yang mendengar anjing menggonggong, maka banyaklah dia memohonkan perlindungan kepada Allah. Karena gonggongan anjing mengingatkan kita ada iblis dan setan lewat. Maka dengan lolongan itu kita diingatkan bahwa ada iblis dan setan lewat yang senantiasa akan menggoda kita. Maka anjing mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa berlindung dari Allah, dari godaan setan yang terkutuk itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kembali kita belajar dari binatang yang lebih peka dari kita manusia. Kita diberikan mata, kita diberikan telinga, kita diberikan hati, tapi seringkali kita tidak gunakan hati mata itu dengan baik. Maka kembali kepada ayat tadi, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal anam. Tak ubahnya kita seperti binatang ketika tidak mampu mempergunakan ini dengan baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah katakan, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kalian, kata Allah, wal basara penglihatan kalian, wal fuad hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayatul hawas. Kita diberikan oleh Allah mata, telinga, tangan, hati. Untuk apa? Untuk bagaimana dengan ini kita bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kita diberikan oleh Allah namanya hidayatul aqal. Hidayah akal, berfikir. Inilah yang membedakan kita dengan binatang. Maka kita disebut dengan hayawanun natik, binatang yang berfikir. Binatang cuma diberikan hidayah cuma dua oleh Allah, hidayatul wijdan dengan hidayatul hawas. Binatang tidak diberikan akal. Maka kalau kita temukan berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita, afala taqilun, afala tatadabbarun, afala tubsirun, afala tatafakkarun. Allah mengingatkan bahwa kita diberikan potensi akal oleh Allah. Bagaimana potensi akal yang diberikan oleh Allah ini mampu menghasilkan sesuatu yang terbaik buat kita.
Maka Allah pancing kita dengan ayat, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah enggak malu membuat perumpamaan seperti nyamuk atau yang lebih rendah daripada nyamuk. Orang-orang yang beriman kepada Allah yang mampu mempergunakan akal dengan baik, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, ini pasti dari Tuhan. Tapi wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Orang-orang yang enggak beriman kepada Allah, orang-orang yang enggak pernah mempergunakan akal dengan baik, dia mengatakan madza aradallahu bihadza masala, apa-apaan Allah membuat seperti ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita analogikan dengan kondisi kekinian sekarang ini, bukankah virus corona ini masuk dalam kelompok ayat ini? Allah nggak malu membuat virus corona seperti ini, bahkan yang lebih kecil dari virus ini. Tapi sebagian ada yang beriman, lalu kemudian menjadikan virus corona ini menjadi hikmah, semakin mendekatkan diri dia kepada Allah karena dia pergunakan akal dengan baik. Dia cari hikmah. Karena konsep dalam hidupnya makhalaqta hadza batila, tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah itu sia-sia, pasti ada hikmah di balik itu semua. Tapi sementara orang-orang yang nggak mempergunakan akal dengan baik, mereka terjerumus kepada lembah kesesatan, sehingga akhirnya dengan virus corona yang diberikan oleh Allah kepada kita, banyak orang-orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah hidayatuddin, hidayah agama. Inilah hidayah yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita, yang dengan hidayah agama lalu kemudian menghantarkan kita mampu menyelami ayat-ayat Allah, sehingga kemudian kita jadikan hikmah dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan 4 potensi yang diberikan Allah kepada kita mampu menghantarkan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.